Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. MG Radio Network dan MG Listener, saya Hilda Rahmawati. Kini sudah tersambung dengan seorang profesional VO talent dan juga Presiden Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia atau KVDAI, Mas Arief Budiman. Selamat pagi, Pak Presiden. Selamat pagi, Pak. Pak Mas Arief ini adalah presidennya KVDAI yang menaungi satu komunitas yang menaungi para voice over, dubber dan announcer di Indonesia. Bagaimana perkembangan voice talent saat ini, Mas Arief? Semakin bertambahkah anggotanya? Iya, terima kasih MG Radio dan juga Mbak Hilda ya. Perkembangan voice over talent di kurang lebih mungkin sekitar 5 tahun ke belakang memang terlihat banget sih antusiasme masyarakat gitu ya, dari orang yang memang tadinya terjun secara profesional sebagai voice over talent, ada juga yang awalnya coba-coba gitu ya, dan ternyata menemukan passion di dunia voice over sampai kemudian menjadikan voice over itu sebagai profesi kedua gitu ya, bukan lagi kerjaan sampingan. Kalau zaman dulu kan kita bilangnya kerjaan sampingan gitu ya, kalau kerjaan sampingan kan kesannya kayak main-main gitu ya. Iya gitu kan, kayak buat lucu-lucuan aja. Hobi gitu. Oke. Kalau sekarang sudah menjadi, mungkin ada yang menjadikan itu profesi utama, ada juga yang kemudian menjadikan itu sebagai profesi kedua. Jadi dua-duanya dikerjakan secara serius gitu. Oke. Tambah banyak, Mas, anggota komunitasnya? Yang tercatat sekarang KVDAI itu jumlah membernya, terutama di Facebook itu sekitar 7.500. Oh, itu 7.000? Dari seluruh, ya, Alhamdulillah dari seluruh Indonesia dan juga ada beberapa negara member kita. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu ya, Mas ya, selama pandemi ini kan apakah ada pengaruhnya dengan kegiatan para voice talent ini? Dan kalau kita lihat di komunitas Anda, kegiatannya selama pandemi apa tambah turun atau malah justru meningkat atau biasa-biasa aja? Oke. Nah, uniknya di profesi voice over, mungkin lebih spesifiknya di KVDAI ya, karena memang KVDAI ini kegiatannya mostly itu virtual, mulai dari kopdarnya kita virtual, latihannya kita virtual, kita diskusi, latihan dan segala macamnya itu virtual. Jadi bisa dibilang situasi pandemi hampir tidak ada dampaknya dengan kegiatan KVDAI sendiri gitu kan. Nah, kalau di kegiatan voice over-nya gitu, baik di studio atau di home recording, kalau kayak saya sendiri kan kebetulan di rumah punya studio sendiri, jadi rekaman di rumah. Penyesuaiannya lebih ke protokol kesehatannya sih gitu ya. Kalau misalnya kita rekaman di studio gitu ya, lebih ke protokol kesehatannya. Mungkin yang tadinya mikrofon mungkin bisa bertukar pakai tanpa harus dibersihkan dan seterusnya. Sekarang harus disinfektan dulu sebelum dipakai sama orang lain, atau sebelum kita pakai ya kita bersihin dulu, kayak gitu sih. Lebih ke situ arahnya. Nah, kalau kondisi orderan mengisi suara ini selama musim pandemi ada pengaruh nggak, Mas? Ini ada cerita lucu bahkan. Saya alhamdulillah di bulan Juli kemarin, awal Juli itu sempat dapat giliran kena positif COVID gitu kan. Dapat kocokan ya. Iya, dan ya itu tadi ya, karena saya rekamannya di rumah, terus kemudian ya karena memang COVID harus isolasi mandiri di rumah, nggak kemana-mana. Bahkan di hari kedua saya positif COVID itu demam saya waktu itu sekitar 38 sekian. Itu bahkan orderan masuk dan klien maunya suara saya, nggak mau suara orang gitu kan. Saya bilang kondisi saya positif COVID, saya baru 2 hari isoman. Oke, saya coba kerjain. Kalau memang perlu revisi sekali saya oke. Tapi kalau untuk revisi lagi 2 kali, saya bilang berarti memang ini bukan buat saya gitu. Saya akan referensikan teman saya yang menurut saya capable buat mengerjakan proyek ini. Saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah lolos juga gitu. Iya, karena kan kondisi kesehatan bisa sedikit banyak mempengaruhi kualitas suaranya ya, Mas ya. Iya betul. Iya, oke. Tapi untung Mas Arief tetap masih bisa beraktivitas walaupun di tengah kondisi kena COVID kemarin. Nah, kalau teman-teman yang lain yang di bawah komunitas Anda, di bawah KVDAI itu
selama pandemi kita lihat kan kegiatan-kegiatan banyak yang move to digital ya. Iya. Nah, banyak yang berprofesinya juga pada aktif di media sosial, entah sebagai YouTuber atau media sosial lain. Bahkan kalau nggak salah belakangan ini podcast di Indonesia juga semakin marak. Banyak yang membuat podcast sendiri. Nah, kalau di bawah KVDAI sendiri, apakah ini dibolehkan atau bagaimana Anda membina teman-teman sebagai anggota komunitasnya untuk tetap improve atau memanfaatkan perubahan ini? Oke, nah ini pertanyaan menarik sih. Banyak mungkin komunitas di luar sana yang terlalu eksklusif, sangat membatasi membernya untuk berekspresi di luar komunitas gitu ya, bikin program sendiri dan lain sebagainya, atau bahkan apalagi ikut aktif juga di komunitas lain. Bahkan kalau di KVDI sendiri, saya pribadi dan juga para mentor itu mendorong teman-teman, ayo jangan cuma aktif di KVDI aja, tapi aktif juga di komunitas lain. Bergurunya jangan cuma sama satu guru aja, tapi harus sama banyak guru, bergaul sama banyak komunitas. Dengan banyak bergaul, jejaringnya juga semakin luas, pengalamannya juga semakin luas. Ketika jejaring semakin luas, saya yakin pintu rezeki juga semakin banyak terbuka, kan begitu. Ya, di KVDI sendiri juga bisa dibilang apa ya, kalau kita justru memposisikan para member ini harus ada di garda paling depan. Jadi orang atau masyarakat di luar KVDI yang tidak tahu KVDI atau yang tidak tahu tentang dunia suara harus mengenal para member ini. Jadi jangan sampai komunitas ini seperti semacam fanbase gitu ya, yang muncul 4L gitu. Kalau bahasa kita tuh 4L tuh lo lagi gitu kan. Kok Arif lagi gitu, kok presidennya lagi, kok si itu lagi gitu. Sementara membernya ada 7.500. Makanya kita pengen semua member itu harus tampil, semua member itu harus ada di depan dan menjadi representasi dari KVDI itu sendiri gitu. Bukan KVDI itu bukan punya saya, tapi KVDI itu punya kita semua gitu. Oke. Dan perubahan platform ke digital ini adalah satu kesempatan ya Mas ya, yang bisa digunakan ya. Nah, termasuk juga untuk tadi para voice over talent nih atau penyiar. Dan juga sekarang industri kayak suli suara, dubbing, radio streaming, radio online semakin menggeliat ya. Berarti kalau mau dibilang profesi audio, voice talent seperti Anda dan teman-teman lain itu nggak ada matinya dalam situasi sekarang ya? Iya, bisa dikatakan demikian, hampir nggak ada matinya, karena faktanya kita lihat hampir tiap hari kita masih melihat ada iklan di televisi. Ketika katakanlah di televisi nggak ada iklan sama sekali, masih ada iklan di radio. Oke, let's say di radio sudah nggak ada iklan sama sekali, masih ada platform digital seperti misalnya YouTube, karena setiap kita nonton toh kita dalam tanda kutip harus dipaksa nonton iklan gitu kan. Atau misalnya di Facebook atau di sosial media lain pasti ada sisipan iklan di situ. Nah, ketika ada iklan berarti kan ada potensi pekerjaan voiceover yang bisa dilakukan di situ. Nggak cuma untuk iklan saja, misalnya IVR itu interactive voice response untuk line telepon atau misalnya di stasiun, di bandara dan seterusnya gitu kan. Itu juga sebenarnya peluang yang besar gitu yang bisa kita kejar. Misalnya profesi dubbing juga sama gitu. Kita ngisi audiobook karena sekarang mungkin orang nggak punya waktu banyak untuk baca buku secara fisik. Mereka sambil berkendara, sambil di angkutan umum, di pesawat misalnya bisa dengerin audiobook gitu ya kan. Iya, betul. Oke, berarti tetap semangat dan optimis mereka-mereka yang hobi ngomong, yang punya modal suara. Dan banyaklah bergabung dengan komunitas karena silaturahmi itu memanjangkan rezeki ya Mas. Betul, setuju banget. Oke, terima kasih Mas Arif. Selamat beraktivitas kembali, melanjutkan aktivitasnya hari ini. Tetap sehat ya Mas, jaga kesehatan. Amin. Oke, itu dia dialog interview saya dengan Arif Budiman, seorang profesional voice over talent dan juga kebetulan dia menjadi ketua atau presiden dari sebuah komunitas voice over, dubber dan announcer Indonesia.